Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita melihat situasi dan kondisi serta temperatur perpolitikan di Indonesia menjelang Pilpres dan pemilu 2024 itu semakin panas. Sekarang genderang perang itu sudah ditabuh. Apa itu Pak, genderang perang apa? Nah, kita lihat dulu nih ya satu persatu ya. Nanti Anda nilai sendiri dah ya. Nah, di sini ada Abdillah Toha, dia mencuit sesuatu. Anda lihat nih ya, perang terbuka istana dengan PDIP. Nah, kalau disebut perang terbuka istana ya Pak Jokowi gitu ya. Dengan PDIP. Ya. PDIP kenapa? PDIP bilang proyek food estate bagian dari kejahatan lingkungan. Wih, jadi program food estate yang dari Pak Jokowi itu program pemerintah dibilang bagian dari kejahatan lingkungan. Wah, ini perang ini sama istana. Astaga. Hebat ya. Nah, kita lihat juga nih, mengambil sumber yang sama dari kompas.com atau mengutip dari kompas.com. Ini Partai Sosmed juga mencuit bahwa dengan pernyataan ini PDIP sudah mengakui dukungan Jokowi bukan ke Ganjar tapi ke Prabowo. Iyalah, kalau dukungan Jokowi ke Ganjar, nggak mungkin PDIP memberikan statement seperti ini. Ini kan menyerang istana. Walaupun Pak Hasto bilang, enggak, saya nggak nyerang Jokowi. Jadi serang siapa? Ini program pemerintah kok. Ya, pastinya juga Pak Prabowo. Ada juga Kementerian Pertanian yang menjalankan food estate atau lumbung pangan dari inisiatif Pak Jokowi. Ini menarik kan ya? Jadi kalau diserang program ini sama aja juga menyatakan, oh Anda nggak mendukung Ganjar nih, ya udah jelas gitu ya. Lanjut, nah sebelum itu kita lihat berita yang lain. Kita lihat dulu nih ya, ternyata Hasto ini 1 tahun yang lalu dia berpidato menggebu-gebu memuji program food estate ini atau lumbung pangan yang digagas oleh petugas partainya sendiri. Ya, wah dipuji-puji, dan dia juga memuji TNI yang mendukung program food estate ini. Supaya kita jangan lupa sejarah, yuk kita dengarkan videonya, yuk mari. Kita harus mengembangkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa, bahwa dalam bidang pangan pun kita bisa berdaulat. Karena itulah kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Presiden Jokowi untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah ini. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, yang menunjukkan dharma baktinya dengan gotong royong, sehingga harapan Pak Gubernur tentang keterlibatan TNI di dalam membangun hal yang sangat strategis bagi kedaulatan pangan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Oke, Anda dengar tadi ya. Ini menarik videonya. Baru 1 tahun, 2022, Hasto itu dengan menggebu-gebu memuji-muji program Presiden Jokowi mengenai food estate atau lumbung pangan ini, yang juga didukung oleh sejumlah prajurit TNI ya di Kalimantan. Tapi menjelang tahun 2024 ya baru setahun. Wah, dia bilang ini kejahatan lingkungan, pada prakteknya itu disalahgunakan. Nah, nanti kita lihat maksudnya apa disalahgunakan. Ini lucu menurut saya ya. Kan kita ada mekanisme ya. Ada misalnya kalau benar itu program food estate nggak benar. Kan ada misalnya dengar pendapat, panggil yang namanya di tanda kutip ya, di sidang, di rapat dengar pendapat DPR. Panggil itu Pak Jokowi, panggil itu Kemenhan.
yang menterinya adalah Pak Prabowo, panggil itu Kementerian Pertanian yang menterinya Syahrul Limpo itu. Bukan di ngomongin begini, itu pun kalau benar ada penyimpangan ya. Nah, ntar kita lihat penyimpangannya apa yang dimaksud gitu. Tapi dengan cara ini jelas, programnya itu baru berjalan setahun. Dan memang nggak mulus lah ya, kalau saya lihat juga nggak mulus. Nah, tentu ada alasannya kenapa nggak mulus. Tapi kalau dicap sebagai kejahatan lingkungan, wah ini sepertinya genderang perang sudah ditabuh. Yuk kita lihat apa yang dikatakan media di sini ya. Di sini, kalau kita lihat BBC News Indonesia, PDIP sebut food estate kejahatan lingkungan. Nah, BBC pun mempertanyakan, ini manuver politik apa benar-benar peduli isu lingkungan? Kalau benar-benar peduli isu lingkungan, kenapa baru sekarang dan diungkapkan ke publik? Kenapa nggak panggil aja? Ini kan program pemerintah dan PDIP kan partai pemerintah. Ini kan aneh ya. Jadi makanya jelas BBC News mempertanyakan, ini manuver politik atau peduli isu lingkungan sih? Kan gitu ya. Nah, kalau saya baca ini ya beritanya dari BBC News ya, ujung-ujungnya jelas di sini bahwa PDIP ini membidik Presiden Jokowi sekaligus Prabowo. Ya ini katanya BBC loh, saya cuman meneruskan. Nah, siapa yang mengatakan ini? Pengamat politik sekaligus dosen sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Dodi Ambardi, menyebut pernyataan Hasto ibarat pedang bermata dua yang diacungkan menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi sekaligus menjelang Pilpres 2024. Nah, dengan kritik itu mereka semacam menemukan posisi tawar yang baru dalam hal ini terhadap Pak Jokowi. Gitu ya. Bahwa dukungan PDIP juga kondisional. Jadi PDIP mendukung Pak Jokowi, ya memang selama ini pastilah PDIP mendukung Pak Jokowi. Tapi kondisional. Kondisionalnya apa? Nanti aja kita lihat ya. Sifatnya setengah-setengah. Dukungannya terhadap seorang PDIP ya, yang kita juga kemudian kebetulan Departemen Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto juga ikut mewujudkan food estate itu. Maka kemudian itu bidikan yang kedua kepada Pak Prabowo, kata Pak Dodi ya. Jadi jelas menurut pengamat politik dan sekaligus dosen sosiologi dari Universitas Gadjah Mada ini menunjukkan hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi ini sudah merenggang seiring mereka berusaha untuk meningkatkan elektabilitas bagi calon presiden yang mereka usung, yaitu Ganjar Pranowo. Astaga ya. Pak Jokowi sendiri menurut si Pak Dodi ini katanya, saya kira terlepas dari berapa besar jumlahnya, berapa menyusutnya itu bisa mempengaruhi pilihan politik pemilih. Ya, kita lihat saja nanti ya. Jadi kalau seandainya sinyal yang diberikan itu mix atau sinyal yang diberikan itu malah condong ke Pak Prabowo, saya kira itu secara elektoral mungkin merugikan dukungan yang akan diperoleh oleh calon presiden yang diajukan oleh PDIP. Ya, ini menarik. Kemudian media yang lain, apa itu? Republik Merdeka Online. Ya, di sini dikatakan bahwa food estate atau program lumbung pangan dari Pak Jokowi ini disentil. Kemudian Deddy Kurniasyah mengatakan Hasto dan PDIP kalut. Menarik nih ya ulasannya ya. Jadi di sini dianggap Sekjen PDIP Perjuangan itu Hasto Kristianto ya dianggap menyerang ya sekaligus Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto ya. Karena yang menyinggung food estate yang dianggapnya tidak berjalan maksimal ya. Memang food estate itu sendiri diketuai oleh Pak Prabowo yang juga Menteri Pertahanan dan Keamanan ya. Ketua Umum Partai Gerindra dan sekaligus Capres ya. Nah, pengamat politik kalau tadi Pak Dodi ini seorang lagi yang namanya Pak Deddy Kurniasyah menuturkan bahwa sikap Hasto itu menunjukkan bahwa PDIP sekarang sedang kalut lantaran hilangnya dukungan dari Jokowi. Ya udahlah, itu sudah jadi rahasia umum, udah sering dibahas ya.
Nah, jadi juga dikatakan bahwa ini kelanjutan kekalutan PDIP atas hilangnya sokongan Jokowi pada Ganjar dan juga pada PDIP. Ya, jadi menurut Dedi, ini Hasto tengah membuka babak baru permusuhan PDIP dengan Jokowi serta Prabowo Subianto. Ya, astaga, jadi ya gitu deh ya. Kemudian, kalau kita lihat dari Detik News juga ya sama lah ya. Di sini diberitakan mengenai Hasto dari PDIP yang menyerang program food estate. Nah, ini ada seorang dari Gerindra yaitu Budi Satrio Jiwandono lah ya, menangkis tuduhan dari Hasto itu ya. Nah, jadi yang seperti kita tahu di videonya ya, di berita-berita Anda bisa baca juga bahwa Sekjen PDIP ini, Hasto Kristianto, menyebut bahwa food estate ini satu kejahatan lingkungan ya. Kemudian tidak dikerjakan dengan baik sehingga menjadi bentuk kejahatan lingkungan. Oleh karena itu Gerindra membantah dan memberikan penjelasan ya. Menarik ya. Jadi di sini kata Hasto, program itu disalahgunakan karena hutan-hutan banyak ditebang habis. Lah iyalah, kalau hutannya nggak ditebang habis, bagaimana bisa ditanam tanaman yang untuk menghasilkan makanan? Ya harus ditebang lah. Ya saya nggak ngerti lah maksudnya ditebang habis. Ya kalau hutannya nggak ditebang habis, bagaimana bisa ditanam tanaman? Oke? Ya saya bukan ngebelain ini ya. Cuman ya memang harus ditebang, baru bisa ditanam. Nah, jadi ini mantap lah ya. Kemudian juga ada tanda kutip tuduhan bahwa ntar kita lihatlah berita yang lain. Bahwa adalah hasil pembabatan itu, pembabatan hutan, uangnya mengalir ke partai politik tertentu. Memang nggak disebut. Aduh, jauh banget gitu ya. Nah ini Gerindra membantah. Nah, juru bicara pemenangan pemilu Gerindra, Budi Jiwandono ini menjelaskan, food estate ini adalah program untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Yang mana Hasto sendiri di tahun 2022 memuji-muji program Jokowi ini, yaitu untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ya. Dan program itu memang hal yang strategis yang seharusnya dijalankan bersama-sama dengan dukungan semua pihak. Ya kan? Iya, aduh. Nah, jadi, anggapan atau tanda kutip lah tuduhan bahwa food estate itu termasuk kejahatan lingkungan tidak benar menurut Budi. Dia menilai lahan-lahan yang digunakan dalam food estate sudah mendapat izin serta kajian dari KLHK. Lah, kalau KLHK sudah memberikan kajian dan memberikan izin, loh, terus bagaimana dibilang itu adalah kejahatan lingkungan? Ya, jadi itu nggak benar, ya. Ya sudah mendapatkan kajian dan izin dan sudah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). Ya dalam hal ini di Kalimantan Tengah izinnya namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan, ya. Nah, itu ada kajian teknisnya, nggak sembarangan, ya. Kemudian catatan lagi, ribuan hektar yang tanah yang dipakai di Kalimantan Tengah itu, ya, itu justru hutan produksi yang sebenarnya sudah terbengkalai. Hutan produksi yang sudah terbengkalai mau diberdaya gunakan, ditanam tanaman apalah, singkong lah, jagung lah, apalah gitu ya. Ya tentu harus dibabat. Dan itu juga hutan produksi yang terbengkalai, ya. Untuk itu dia mengatakan mungkin ada pihak-pihak yang menuduh bahwa ini terjadi kerusakan lingkungan, ya kan? Astaga. Padahal itu adalah hutan produksi yang sudah lama tidak beraktivitas alias terbengkalai, ya. Nah, kemudian di sini memang programnya kan baru 1 atau menjelang 2 tahun. Ya nggak langsung jadi dan sukses dong. Lah ini program baru, jadi gimana apa ya? Harus dibilang begini,
Wah, ini programnya ya kalau dibilang nggak berjalan maksimal, oke deh. Tapi ini kan program baru 1 menjelang 2 tahun gitu ya. Jadi ya gimana ya? Nah, oleh karena itu apa ya? Jadi perlu pengertian bahwa mengubah lahan yang tidak produktif ya, yang selama ini terbengkalai itu menjadi lahan produktif dengan komoditas yang disiapkan yaitu singkong, ya perlu waktu gitu ya. Ya aduh. Oke deh, namanya orang kalut gimana ya. Nah kemudian, di sini nih menarik, CNN memberitakan balasan Pak Prabowo terhadap Hasto yang sentil food estate yang disebut kejahatan lingkungan. Nah di sini Pak Prabowo merespon sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya, yang menyebut bahwa proyek food estate itu yang dibawa Kementerian Pertahanan sebagai kejahatan lingkungan. Pak Prabowo cuma jawab santai, oh yang benar katanya ya. Udah begitu aja. Pak Prabowo tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan Hasto yang mengkritik proyek food estate ya, yang katanya mangkrak dan diduga disalahgunakan katanya ya. Di situ sebelumnya kan Pak Hasto bilang proyek food estate ini hanya berimbas pada penebangan hutan tapi tidak menghasilkan apapun gitu ya. Hutan-hutan ditebang habis, food estate-nya tidak terbangun dengan baik ya. Dan itu merupakan bagian suatu kejahatan terhadap lingkungan. Padahal hutannya hutan yang sudah tidak produktif dan terbengkalai ya. Ya gugat aja gitu kalau memang ada kejahatan ya. Nah kemudian katanya lagi, pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespon, catat nih ya, merespon soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Saya nggak tahu persis ya maksudnya apa ya. Katanya ada dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Apa mungkin karena hutan itu kayunya, pohon-pohonnya ditebang, terus kayunya mungkin dijual, dananya mengalir ke partai politik. Nah, partai politik mana? Dan saya dukung kalau memang ada pohon-pohon yang ditebang, hasil tebangannya itu dijual, masuk ke kas partai politik manapun, ya usut aja gitu ya. Itu kan katanya baru dugaan. Nah, kemudian Hasto meminta PPATK untuk menelusuri kasus tersebut. Ya, telusuri aja. Kalau ada memang mengalir kemana, ya gugat aja. Kok gitu aja repot ya. Jadi katanya kami dorong, maksudnya Hasto ini, PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Ibu Mega sangat menaruh perhatian. Mantap ya. Jadi begitu deh ya. Karena di sini menurut catatan proyek itu sejak periode kedua kepemimpinan Jokowi, proyek itu sebenarnya awalnya dibawa kendali Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan yang menterinya Pak Prabowo Subianto, dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres nomor 108 tahun 2002. Artinya baru berjalan setahun. Ya kecuali kalau proyek ini sudah berjalan 10 tahun nggak ada hasilnya, wajar lah. Ini baru berjalan setahun dan menjelang Pilpres dan ini rame-rame begini kan orang mempertanyakan ya, apakah ini benar mengkritisi isu lingkungan, apa ini soal manuver politik ya. Oke deh ya. Kemudian CNBC juga memberitakan bahwa samalah Hasto sebut food estate kejahatan lingkungan. Nah ini komentar dari Menteri Pertanian ya. Nah di sini Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, jangan cepet-cepet ngomong ya, menanggapi santai ucapan Hasto. Menurut Syahrul Yassin Limpo, proyek food estate yang dijalankan pemerintah sudah ada regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya tadi sudah dikaji dan ada izin ya. Ya, nomor 24 tahun 2020 awalnya tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Ya tadi hutan yang sudah tidak produktif. Ya. Jadi dia tanya,
Menteri Pertanian ini. Food estate yang mana dulu? Kalau di kita aman, jalan baik sesuai aturan katanya ya. Jadi menurut Menteri Pertanian ini, proyek food estate tetap akan dilanjutkan tahun depan. Bahkan Presiden Jokowi sudah menganggarkan 108 triliun di tahun 2024 untuk ketahanan pangan. Salah satunya disuntik untuk proyek food estate ya. Kita normal seperti yang ada, tahun lalu juga seperti itu katanya ya. Jadi di sini Menteri Pertanian ini mengklaim proyek food estate ini mampu membantu meningkatkan produksi pangan, misalnya padi. Ya, misalnya untuk produksi padi ini sebanyak 31,5 juta ton, ya. Nah terus apa nih, lucu nih ya kata Syahrul Yassin Limpo. Kita punya produksi 31,5 juta ton dalam hal ini padi ya, beras ya. Lu jangan ngomong aja lu yang dimakan 30 juta lebih. Nggak ngerti nih ya. Kita, maksudnya dari yang dihasilkan 31,5 juta ton, yang dimakan, yang dikonsumsi 30 juta lebih ton. Jadi kita masih overstock 1,5 juta ton. Tapi karena ada El Nino, kita tidak boleh overconfident. Kita jalan aja dengan anggaran yang ada. Kita dorong dengan membiasakan petani menggunakan modal yang sudah disiapkan pemerintah. Ya, jadi ini tanggapan dari Menteri Pertanian. Ya, jadi ini sekaligus menepis tuduhan bahwa dalam prakteknya hutan-hutan itu ditebang habis. Padahal tadi sudah dijelaskan, hutannya adalah hutan yang sudah tidak produktif, yang sudah terbengkalai, ya. Nah, dikatakan oleh Hasto tidak terbangun dengan baik. Jadi itu merupakan suatu kejahatan terhadap lingkungan. Astaga, ya. Jadi pernyataan ini sekali lagi disampaikan oleh Hasto merespon soal dugaan. Wah, ada dugaan. Siapa yang menduga kita nggak tahu nih ya. Aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik ya. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri kasus tersebut. Yang saya sayangkan kenapa di kasus BTS yang sudah jelas perusahaannya suaminya Ibu Puan, Pak Happy, yang mana direktur utamanya sudah jadi tersangka, malah Hasto itu bela mati-matian. Wah, tidak terlibat gini-gini. Nah, itu sudah jelas loh ya, direktur utamanya perusahaan suaminya Ibu Puan, direktur utamanya sudah tersangka karena terlibat di kasus korupsi BTS. Tapi Pak Hasto membela, wah tidak ada hubungannya dengan gini-gini. Lah ini kasusnya mana? Nggak ada. Cuman ada kata-kata dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan. Siapa yang menduga? Laporkan dong. Ya kayak kasus korupsi BTS, laporkan biar diusut. Mau itu kejaksaan ke, KPK ke, kepolisian gitu ya. Bukan karena ada dugaan aliran dananya ke partai politik. Kasusnya mana gitu ya. Astaga. Oke deh ya. Kemudian ini yang terakhir menarik nih. Ini saya baca di Tempo ya. Ini ya berkaitan dengan komentarnya Hasto yang sebut food estate ini kejahatan lingkungan yang akhirnya menyulut beragam respon ya. Iyalah, pastilah, apalagi ini kan menjelang tahun politik ya, tahun 2024 yang sebentar lagi pemilihan presiden. Nah, di sini ya ada gambar tuh Pak Jokowi ini ya meninjau ladang jagung yang ada di kawasan food estate. Itu kan dia pajang, itu dia pertunjukkan jagungnya bersama-sama dengan prajurit TNI ya. Kalau ini yang di daerah Papua ini ya. Jadi waduh. Kalau menurut Tempo ya, di sini dikatakan bahwa food estate atau lumbung pangan yang digarap pemerintah Jokowi merupakan tanggung jawab Menhan Prabowo ya. Program pertanian tersebut memiliki skala yang besar dan didahului dengan penggundulan hutan. Ya tadi, penggundulan hutan yang sudah tidak produktif dan terbengkalai ya. Ya, pembangunan lumbung pangan ini atau food estate ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan di tengah pandemi virus corona, bla 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 gitulah ya. Nah,
yang geram di sini misalnya Muzani ya dari Gerindra ya. Dia mengatakan sebaiknya Hasto tidak melihat sepotong-sepotong atau setengah-setengah dari program yang disampaikan di ketahanan pangan nasional tersebut ya. Nah, ketua fraksi di Gerindra ini menegaskan bahwa program food estate merupakan pengejawantahan dari visi misi Presiden Jokowi. Jadi kalau lu bilang ini kejahatan lingkungan, siapa yang lu maksud? Jokowi atau Prabowo? Kan gitu. Nah, kalau Pak Prabowo apa kejahatannya? Menebang hutan. Lah iyalah kan untuk ditanam gitu ya, merusak lingkungan. Sudah ada ini belum ya? Apa namanya audit atau hasil penelitian bahwa penebangan itu merusak lingkungan? Kan panjang ya kalau mau ditelusuri, tapi tiba-tiba baru jalan setahun keluar statement ini menjelang tahun politik ya. Tapi di sini katanya ada temuan dari PPATK, ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar 1 triliun yang mengalir ke partai politik untuk membiayai pemenangan pemilu tahun 2024. Ya sudah, gampang, usut aja ya. Kalau benar ini laporan dari PPATK ada dana 1 triliun yang mengalir ke partai politik, usut. Kenapa repot gitu ya? Begitu deh ya. Nah, proyek ini melibatkan banyak provinsi, ada Kalimantan Tengah, ada NTT, Papua Selatan, dan Sumatera Utara. Jokowi memerintahkan beberapa pemerintah daerah menjalankan proyek tersebut ya. Oke deh, jadi ya sudahlah, ini kita jelas ya, ini genderang perang ini sudah ditabu ya. Karena di sini Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko juga menampik ya pernyataan Kepala Komisi 4 DPR yang menilai program food estate ini gagal. Ya sebelumnya ada lah yang bilang dalam hal ini Kepala Komisi 4 DPR yang menyatakan program food estate itu gagal ya. Menurut Pak Muldoko, program food estate ini masih anyar, masih baru, ya baru berjalan setahunan gitu ya. Jadi nggak bisa dinilai dalam waktu singkat ya, kecuali kalau udah jalan 5 tahun, 10 tahun dan belum menghasilkan banyak ya oke deh. Jadi belum bisa dikatakan gagal. Butuh waktu untuk membuktikan sampai akhirnya menghasilkan sesuatu. Jadi minimum itu harus dilihat dalam 6-7 kali musim panen. Jadi kalau baru setahun dibilang gagal, dari mana parameternya gitu maksudnya ya. Ya itu deh ya yang keseruan dari pernyataan politik Hasto, Sekjen PDIP baru-baru ini yang mengatakan program food estate dari pemerintahan Jokowi ini adalah kejahatan lingkungan. Oke? Anda nilai sendiri deh ya. Ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.